Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dalam video pendek kali ini saya akan ngobrolin salah satu pemain yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen, yaitu Jairo Ridlewald, pemain yang saat ini sedang bermain di Inggris di Crystal Palace, yang kabarnya tertarik ingin bermain bersama timnas Indonesia karena punya darah keturunan Indonesia. Tentunya ini adalah kabar yang sangat baik jika Jairo Ridlewald bisa bermain bersama timnas. Akan menambah ngerinya skuad kita, akan menambah kokohnya benteng pertahanan kita karena dia bermain di DMC, walaupun dia bisa bermain di belakang lagi di CB, namun biasanya dia bermain di DMC. Tapi dimanapun dia akan dipasang oleh pelatih, tentunya dia mempunyai skill yang mumpuni dan sudah dilatih di banyak posisi tentunya. Jadi oke lah, ini pemain bisa menambah kekuatan kita, bisa membuat pemain lawan ketar-ketir. Namun tentunya semua dikembalikan kepada pelatih timnas STY. Apakah Jairo ini sesuai dengan skemanya, sesuai dengan strateginya, apakah dianggap Jairo bisa menjalankan strategi oleh pelatih dan tentunya PSSI dan kerjasama dengan pemerintah, apakah bisa mengurus Jairo masuk dalam skuad timnas Indonesia. Ya, kita kembalikan semuanya kepada pelatih dan pada pengurus. Ya, kalau saya sih oke-oke aja. Saya senang kalau ada pemain yang punya pengalaman tinggi, apalagi ini pengalamannya di Liga Inggris, bisa menularkan atau memberikan pengalaman juga pada pemain-pemain kita yang lain, sehingga kualitas timnas bisa lebih meningkat. Salah satu hal yang positif buat saya untuk kemajuan sepak bola Indonesia ini akan menambah persaingan atau ketatnya para pemain Indonesia untuk berlatih lebih keras lagi untuk bisa menempati posisi timnas. Dan kita tahu kalau persaingan lebih ketat artinya standar untuk skill pemain itu lebih tinggi lagi. Tentunya ini akan sangat baik untuk timnas. Namun kita tahu bahwa Jairo sekarang usianya sudah 27 tahun. Artinya ya setidaknya 3 tahun lagi lah sampai umur 30 dia sudah dianggap tua kalau dalam dunia sepak bola. Ya walaupun ada yang banyak malah yang di atas 30 tahun performanya masih bagus, tapi anggaplah kita sampai 30 lah. Kita sampai 30, kemudian mereka biasanya akan semakin turun kemampuannya. Nah, Jairo ini udah 27, artinya sebentar lagi Jairo sudah memasuki usia senja dalam sepak bola, dalam dunia sepak bola. Artinya seandainya Jairo diinginkan atau dibutuhkan oleh STY, ya hanya bisa bermain mungkin ya sedikit pertandingan bersama timnas, karena jadwal timnas pun juga sedikit kan. Kita hanya mengikuti kualifikasi Piala Dunia, paling kalau lolos juga Piala Asia, juga AFF. Kalau AFF kan tidak masuk kalender FIFA, jadi ada kemungkinan juga Jairo nggak dilepas oleh klubnya. Terus bermain berapa kali, cuma bermain berapa kali Jairo ini. Kalau seandainya Jairo jadi datang ke Indonesia, ya saya malah berpikir kasihan juga kalau Jairo gabung bersama timnas. Harapan dia bisa memperkuat timnas, bisa bermain bersama timnas, ya paling hanya sedikit pertandingan saja. Sementara usianya terus tambah tua, sebentar lagi udah 30, 31 ya udah. Biasanya udah nggak kepakai lagi. Maksudnya ada kemungkinan untuk tidak dipakai lagi, besar malah kemungkinannya. Belum lagi masalah pelatih. Mungkin saat ini STY menginginkan Jairo, mungkin ya. Asumsi aja STY menginginkan Jairo. Namun kan STY nggak akan selamanya di sini. Bahkan kontraknya aja hanya sampai Juni. Itu pun kalau diperpanjang. Kalau enggak ya udah ganti pelatih. Nah, pelatih setelahnya
pelatih setelah STY, apakah masih menginginkan Jairo? Seandainya pelatih setelah STY udah nggak menginginkan Jairo, ya udah berarti Jairo boleh dibilang menurut saya kasihan juga udah pindah ke Indonesia, warga negara Indonesia, namun tidak bermain atau sedikit mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas. Kalau saya sih cenderung kasihan secara manusianya, bukan secara sepak bolanya. Walaupun kalau semua deal, semua suka, nggak masalah. Jairo datang ke Indonesia dan saya juga senang menyambut baik jika Jairo bisa bermain bersama timnas. Kemudian kita asumsikan ya, pelatih, pengurus butuh pemain tersebut untuk didatangkan ke Indonesia. Oke ya, anggap saja gitu ya. Masalahnya sekarang, apakah PSSI dan pemerintah bisa bekerja sama untuk mempercepat proses kepindahan pemain tersebut? Apakah bisa dipercepat atau mempercepat prosesnya? Karena kalau prosesnya bertahun-tahun kayak yang dulu-dulu prosesnya lama, ya percuma juga ketika pemain tersebut udah datang ke Indonesia, udah masuk jadi warga negara Indonesia, dia sudah tua, sudah nggak dibutuhkan lagi, mungkin kan kasihan. Paling juga main cuma sekali dua kali aja, bahkan kalau ada AFF juga nggak bisa main karena oleh klubnya nggak dilepas kan, ya percuma membuang-buang energi untuk mengurus kepindahan yang akhirnya pemain tersebut tidak maksimal, tidak bisa dimaksimalkan untuk membela timnas. Dan pertanyaannya, apakah saya setuju jika Ridderwald pindah ke Indonesia untuk bisa memperkuat timnas? Kalau saya pribadi, jawabannya adalah ya, saya setuju, saya suka, dan saya mendukung. Namun, dengan satu syarat, asal PSSI dan pemerintah bisa mempercepat kepindahannya. Kalau nggak bisa mempercepat, nggak bisa menjamin waktunya dipercepat gitu, ya mending nggak usah aja. Kasihan dua-duanya, kasihan pengurusnya yang mengurus kepindahannya, dan kasihan pemainnya juga. Namun semuanya kembali kepada pelatih. Apakah pelatih membutuhkan jasa Ridderwald ini untuk memperkuat pemain timnas? Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Semoga Ridderwald dibutuhkan oleh pelatih dan bisa secepatnya datang ke Indonesia dan memperkuat timnas. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.